Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yasinta Eufrasia, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku ketiga pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang berjudul Paradox Segregation, atau dalam bahasa Indonesianya dapat diterjemahkan sebagai Paradoks Segregasi. Dalam buku ini membahas tentang paradoks sistem perumahan segregasi, rezim kesejahteraan, dan perubahan pemukiman etnis di kota-kota Eropa Selatan. Yang menjadi fokus di buku ini adalah negara Eropa Selatan. Setidaknya sejak tahun 1990-an, kota-kota seperti Milan, Roma, Madrid, dan Lisbon telah menghadirkan fenomena yang tampaknya paradoks yang menantang asumsi-asumsi ini. Sementara ketidaksetaraan perkotaan dan marginalisasi perumahan secara tradisional tinggi, pemisahan spasial antara kelompok penduduk asli dan asing rendah dan sedang. Dan ini telah menurun lebih jauh selama tahun 2000-an. Buku ini menguraikan pemahaman tentang segregasi dalam kaitannya dengan organisasi masyarakat yang lebih luas dan menyerukan perdebatan baru-baru ini tentang peran hubungan pasar negara keluarga dalam produksi ketidaksetaraan perkotaan. Segregasi adalah proses multiskalar yang didorong oleh berbagai mekanisme sistemik dan faktor kontekstual, warisan dan transformasinya, dan bukan oleh kekuatan global yang tak terelakkan, perilaku individu atau logika pasar murni. Di sini, penulis berpendapat bahwa cara masyarakat diorganisir dan memproduksi, mentransformasikan, dan mendistribusikan sumber daya memainkan peran kunci dalam pembagian ruang sosial. Segregasi dengan demikian merupakan produk yang melekat dan harus dipahami dalam hubungannya dengan masyarakat yang lebih luas. Inti dari proses ini adalah bagaimana institusi sosial, negara, pasar, keluarga, dan sektor nirbala yang menopang masyarakat sipil terjalin dalam penyebaran sumber daya dan layanan kesejahteraan. Dimulai dengan analisis 4 archetype kesejahteraan ini, kita akan melihat seluruh bab bahwa tingkat redistribusi pusat tidak hanya dalam mencegah dan mengurangi ketimpangan sosial, tetapi juga dalam membentuk pola segregasi spasial atau etnis. Dengan demikian, terdapat hubungan yang jauh antara segregasi dan redistribusi daripada yang perlu dieksplorasi, tetapi hal itu hampir tidak ada dalam studi segregasi arus utama. Untuk tujuan ini, pandangan sistem perumahan Eropa menjadi pusat perhatian dalam buku ini. Perumahan adalah mesin utama untuk menghasilkan kekayaan, tetapi juga ketidaksetaraan. Nilai potensi redistributifnya luar biasa, tetapi luasnya tergantung pada pertanyaan mendasar apakah perumahan harus dianggap sebagai hak, barang, atau aset. Sayangnya, meski memiliki peran fundamental dalam masyarakat, perumahan adalah bidang yang hampir terabaikan secara sistematis dalam studi kesejahteraan. Selanjutnya, karena pandangan ini, studi kesejahteraan telah bertentangan dengan pemahaman rezim kesejahteraan di negara-negara Eropa Selatan dan telah mengabaikan kekasan dari kapitalisme kesejahteraan familistik atau dianggap sebagai variasi konservatif dari korporatis. Tetapi pada kenyataannya, ini adalah model ekonomi politik nasional yang lazim di banyak wilayah di dunia, di mana keluarga memainkan peran ganda sebagai penyedia utama kesejahteraan dan agen kunci dalam model reproduksi sosioekonomi dan politik. Beasiswa Eropa telah berkontribusi untuk melawan etnosentrisme dalam studi segregasi dengan memperluas basis empirisnya dan menantang teori dominan berbasis AS. Namun, beasiswa ini, khususnya penelitian Eropa Utara yang berhubungan dengan perumahan dan imigrasi, juga telah mengungkapkan beberapa kecenderungan untuk menerapkan akun dan teori dari beberapa bagian, misalnya Belanda dan Inggris, ke wilayah lain di Eropa seperti Eropa Selatan dan Timur. Yang terakhir ini sering dianggap sebagai variasi atau dalam transisi dan diharapkan untuk menyatu dengan model Anglo-Saxon atau Eropa Tengah.
Asumsi konvergensi ini mengaburkan kekhasan dan keragaman konteks nasional, regional, dan perkotaan, membuat hal ini menjadi periferal perdebatan dan diabaikan dalam proses teorisasi. Perumahan tentu saja merupakan fitur utama yang membedakan masyarakat Eropa Selatan dari masyarakat Eropa yang diberikan. Misalnya, dominasi tradisional kepemilikan rumah, peran keluarga dan patriomi dalam sistem pasokan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi pembangunan perkotaan dan kebijakan perkotaan. Perbedaan ini, bagaimanapun, telah diabaikan dalam kerangka interpretatif sebelumnya tentang segregasi yang dikembangkan dari konteks tertentu. Dan dengan demikian, sedikit bias pada aspek-aspek yang relevan dari kasus-kasus tersebut. Bagaimana segregasi dikonseptualisasikan bukan hanya debat akademis. Hal ini berdampak besar pada kebijakan dan pada akhirnya pada kesempatan hidup penduduk perkotaan. Para pembuat kebijakan dan media secara teratur tergoda oleh metafora dominan yang dengan menyimpulkan bahwa dimensi spasial dan sosial dari segregasi dapat dipertukarkan, dapat membawa asumsi sederhana bahwa masalah sosial dapat diselesaikan dengan menata ulang secara spasial kelompok etnis dan sosial yang terkonsentrasi yang diduga bermasalah. Asumsi ini telah memberikan justifikasi teoritis untuk kebangkitan program perkotaan berbasis wilayah yang dirancang untuk mendekonsentrasi kelompok tertentu dan mendorong bentuk-bentuk percampuran sosial serta kebijakan perumahan residual untuk meningkatkan hunian pemilik, seringkali merupakan pintu belakang neoliberalisasi yang efektif dan rekomodifikasi pilar kesejahteraan. Meskipun semakin banyak oposisi dari akademisi dan organisasi akar rumput, asumsi ini terus mendominasi wacana kebijakan perkotaan di seluruh Eropa Barat dan global selatan. Termasuk dalam konteks di mana indeks segregasi etnis rendah dan menurun karena di Eropa Selatan dan Timur. Sayangnya, wacana ini juga merambah di negara-negara Skandinavia dan Eropa Tengah, di mana praktik universalisme dan program berbasis masyarakat yang telah lama mapan mencegah ketidaksetaraan perkotaan dan membangun masyarakat yang tidak terlalu memecah belah selama era Keynesian Fordist. Dalam konteks perubahan global di seluruh dunia dan perputaran migrasi internasional Eropa Selatan, tinjauan perdebatan teoritis kontroversial yang mendorong rekonseptualisasi imigrasi pada tahun 1990-an mengungkapkan pendekatan terobosan untuk menganalisis migrasi dalam kaitannya dengan proses masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan perspektif ini, analisis historis dan taksonomi dikembangkan melalui dua bagian. Yang pertama, kondisi, penggerak, dan perubahan dalam arus migrasi Eropa Selatan dieksplorasi dalam kaitannya dengan transformasi sosial yang lebih luas dan restrukturisasi kesejahteraan, mengungkapkan peran penting dari migrasi dalam masyarakat Eropa Selatan dalam mereproduksi ketergantungan jalur kesejahteraan keluarga, sementara memungkinkan modernisasi masyarakat. Yang kedua, analisis komparatif imigrasi di Portugal, Spanyol, Italia, dan Yunani dari pertengahan 1960-an hingga akhir 2000-an mengidentifikasi 3 jenis arus migrasi dan 3 gelombang. Temuan ini mempertanyakan serangkaian argumen konvergensi yang berasal dari perdebatan globalisasi dalam studi migrasi dan teori sistem migrasi Eropa Selatan yang seragam. Setelah pertengahan 1990-an, perubahan dalam sistem perumahan, agenda politik perkotaan lokal, dan struktur sosio-spasial kota telah mengubah atau mengkonsolidasi beberapa kondisi, proses, dan mekanisme diferensiasi. Terlepas dari konsensus bahwa segregasi perumahan adalah fenomena multidimensi dan kompleks, asumsi yang terlalu disederhanakan bahwa segregasi spasial mencerminkan ketidaksetaraan sosial tetap ada.
Hal ini terutama terjadi pada bentuk segregasi yang mengacu pada etnis, kebangsaan, atau ras. Dengan kata lain, spasial konsentrasi dianggap sebagai indikator proksi sosial pembagian yang melekat pada kemiskinan, marginalisasi, atau pengucilan. Pola sosiospasial yang dianalisis secara kritis dalam buku ini pada akhirnya dalam satu arah penting. Divisi sosial dan spasial di perkotaan masyarakat tidak bisa dihindari atau fenomena organik, dan negara dalam berbagai tingkatan dan bentuknya merupakan aktor kunci dalam pembentukan dan mediasi proses ini. Segregasi dan ketidaksetaraan didorong oleh redistributif mekanisme yang tertanam dalam kebijakan dan rezim di berbagai skala. Sekarang jelas bahwa di sebagian besar Eropa Barat telah terjadi kecenderungan untuk membatasi jangkauan, skala, dan cakupan mekanisme redistribusi ini sejak pertengahan 1980-an. Di Eropa Selatan, munculnya marginalitas perumahan akut dan lebih luas perpecahan antara penduduk asli dan orang asing terjerat dengan cara masuk yang mana agenda neoliberal untuk privatisasi dan deregulasi disaring melalui rezim kesejahteraan keluarga memperkuat sisa-sisa alam mereka. Namun, kecepatan, bentuk, dan dampak transformasi ini sangat bervariasi dalam lintas konteks nasional, regional, dan perkotaan. Selain itu, proses finansialisasi pada akhirnya dimediasi oleh institusi lokal dan kebijakan yang dapat memfasilitasi atau menghambat penetrasi pelaku keuangan dan mengalir di beberapa tingkatan. Negara memiliki peran aktif dalam mengekspos atau melindungi rumah tangga dan lembaga keuanganisasi. Secara komparatif, Eropa tetap menjadi kawasan tempat redistributif, orientasi berbagai rezim kesejahteraannya tetap ada, mungkin lebih kuat daripada di tempat lain, dan nilainya terus mendapat dukungan yang signifikan. Proses negara privatisasi, dipimpin dan deregulasi telah dihasilkan oposisi yang terus-menerus dan berkembang, dan berada di jantung dari sengit pertempuran politik dan sosial di berbagai bagian dan tingkatan negara dan masyarakat sipil. Ketimpangan sosial dan spasial merupakan proses sistemik yang kompleks tidak boleh ditangani melalui satu kebijakan atau sektor. Sana ada solusi sederhana untuk masalah kompleks. Beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat kontemporer membutuhkan penggunaan istilah yang lebih berhati-hati dalam cahaya maraknya narasi anti-imigrasi dan populis. Komunitas ilmiah yang mendukung pergeseran paradigma dalam segregasi studi menuju masuknya negara kesejahteraan dan sosial ekonomi ketidaksetaraan dalam analisis memainkan peran yang lebih berharga hari ini. Awalnya gerakan ini muncul sebagai gerakan yang menantang konvergensi teori yang tertanam dalam wacana globalisasi, teori polarisasi sosial, dan tatanan kota ganda. Tapi, perbandingan kontekstual dan perspektif divergensi terus menawarkan kerangka kritis bagi para sarjana menanggapi dan bereaksi terhadap narasi dan praktek neoliberal yang dominan yang menggeser premis teoritis untuk kebijakan dan prinsip keadilan sosial, landasan di mana banyak Eropa yang berbeda telah dibayangkan. Baik, sekian review buku ketiga pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dari saya. Terima kasih.